Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin salata abdin qallat hilatuhu wa rasulullah wasilatuhu wa antalaha ya ilahi wa likulli karbin adim wa farisi anna ma nahnu bihi bisirri bismillahirrahmanirrahim amma ba'd. Yang kami muliakan segenap para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di dalam majelis yang penuh berkah ini, marilah bersama kita selalu tasyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat serta rahmat sehingga kita dapat bermuwajjah bil wujuh, dapat bertemu kembali di suasana yang insyaallah penuh berkah ini. Dan mudah-mudahan di malam ini Allah menganugerahkan kepada kita semua siraman rahmat kepada kita semua, sehingga doa-doa yang kita panjatkan di malam ini semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'asalam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya manusia yang insyaallah selalu memberi syafaat kepada kita semua, baik syafaat dunia maupun syafaat fi yaumil akhirah. Mudah-mudahan dengan himmah ini kita sebagai umatnya fa insyaallah tergerak hati kita untuk selalu ihya, menghidupkan segala sunnah-sunnah dari beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah hadirin wal hadirat asabakumullah, marilah bersama kita teruskan kajian kita Kitab Riyadhus Shalihin bab taubah. Kita teruskan untuk hadis-hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-4 dari bab taubah. Wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari, diceritakan dari sahabat Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul bersabda, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala ya basutu yadahu, membuka lebar rahmatnya, membeberkan kedua tangannya. Dalam arti jangan diartikan tangan tapi rahmat. Billaili, di waktu malam. Liyatuba musiun nahar, supaya memberi kesempatan kepada orang-orang yang telah melakukan dosa di siang harinya. Ketika ada orang-orang yang bersalah melakukan sebuah maksiat dosa, di malam harinya Allah selalu membuka pintu taubat. Wa yabsutu yadahu bin-nahar, dan Allah juga selalu membuka rahmat di waktu siang, liyatuba musul lail, untuk memberi kesempatan supaya orang-orang yang berdosa, bermaksiat di malam hari bertaubat kepada Allah. Hatta tatlu asyams, hingga terbitlah matahari mim maghribiha, dari arah terbenamnya matahari, sampai hari kiamat akan tiba. Ya Allah, betapa rahmat Allah dibuka lebar bagi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Pintu taubat amat luar biasa dibuka. Tidak ada kata-kata manusia itu ketika dosanya menumpuk sudah tidak ada harapan untuk bertaubat kepada Allah, tidak. Bahkan Allah itu menerima taubatnya manusia walaupun dosanya itu tak terhingga hitungannya. Subhanallah. Bahkan hadis yang nomor 5, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taba qabla an tatlu'a asy-syams min maghribiha taballahu alaihi. Barang siapa yang bertaubat sebelum hari kiamat tiba atau sebelum matahari terbit dari terbenamnya matahari, berarti terbit di sebelah barat, maka seluruh taubat daripada manusia itu pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ini kita larikan ke depan, hadis-hadis yang minggu lalu kita utarakan otomatis harus memenuhi syarat-syarat daripada orang yang bertaubat. Bahkan saking sayangnya Allah kepada manusia, Rasul pernah mengatakan innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir, rawahu at-Tirmidzi. Ya Allah. Kalau diibaratkan Allah itu menerima taubatnya seseorang selagi orang ini nyawanya tidak sampai ke dalam tenggorokan. Ketika ada orang bermaksiat, jatuh sakit, ya kan? Allah masih membuka pintu taubat dia dengan catatan nyawanya belum sampai ke tenggorokan. Makanya orang-orang yang nazar ataupun orang-orang sakaratul maut itu masih terbuka lebar pintu taubatnya kepada Allah dengan catatan nyawa ini masih belum sampai ke tenggorokan. Seandainya nyawa panci di kaki, hati masih ingat dengan Allah, taubat di dalam hati kepada Allah masih diterima. Luar biasa. Harapan demi harapan masih terbuka. Bahkan di sini di hadis nomor 7 ada sebuah hikayah. Wa an Jarir bin Hubais qala ataitu Safwan bin Asal radhiyallahu anhu as'aluhu anil mashi anil khuffain. Dari sahabat Jarir bin Hubais, beliau itu pernah sowan ataupun bertamu ke rumahnya sahabat Safwan bin Asal. Tujuannya apa? As'aluhu anil mashi anil khuffain, ingin bertanya tentang perihal membasuh muzah atau mengusap, bukan membasuh, mengusap muzah. Muzah itu seperti sepatu yang terbuat dari kulit dan sepatu ini menutupi mata kaki. Ketika orang-orang yang pernah berhaji itu pernah melihat mungkin seperti kaos kaki tapi terbuat dari kulit dan sangat kuat ketika dibuat jalan. Faqala ma ja'aka bi ya Zair faqultu batigha al-ilmi. Kemudian dia berkata, ma ja'a bika ya Zair, apa sih yang membuatmu datang kepadaku wahai Zair? Kemudian faqultu, dia berkata, ibtigha al-ilmi, untuk mencari sebuah ilmu pengetahuan. Fakultu innahu qad hakka fi sadri al-mashu 'alal khuffain. Kemudian aku berkata lagi, qad hakka fi sadri, sungguh aku merasa apa hakka itu? Hatinya merasa bimbang tentang perihal mengusap alal khuffain, kedua muzah atau sepatu yang dari kulit, ba'dal ghaid, sesudah dia BAB wal baul dan kencing. Wa kuntu amran min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam,
wa kunta, dan engkau merupakan salah satu sahabat Nabi, pasti tahu bagaimana ketika ada orang berwudu dengan tanpa melepas sepatunya tadi, seraya apa? Muzanya tadi diusap tanpa melepas kaki. Bagaimana wudunya orang tersebut? Kalau dalam bahasa fikih ada seperti itu. Jadi bagi orang-orang yang masih menggunakan muza ketika berwudu tanpa melepasnya, boleh tidak? Boleh. Fajitu as'alu hal sami'atahu yadhkur fi dzalik. Apakah engkau pernah mendengar Rasul menerangkan tentang hal itu? Qala na'am, ya, pernah. Kana ya'muruna idza kunna safaron. Pada suatu ketika Rasul bersama kami dalam sebuah bepergian, au musafirina alla tanziya khifafana. Beliau menyuruh apa? Tanpa untuk melepas muzanya tadi atau sepatu tadi. Salasa ayyamin, selama 3 hari, walayalihinna, dan juga malamnya, 3 hari 3 malam. Illa min janabah, lakin min ghaitin wa baulin wa naumin, kecuali ketika dalam keadaan jinabat maupun buang air besar, dan juga maupun baul kencing, wa naumin, dan tidur. Jadi ini peristiwa Zaid itu ingin sebuah ilmu pengetahuan kepada sahabat Safwan. Bagaimana sih cara mengusap muza? Apakah diperbolehkan ketika ada orang yang berwudu itu tanpa melepas sepatunya, hanya diusap saja? Ternyata ada rukhsah, keringanan, boleh. Bahkan rukhsah ini ada sampai waktu 3 hari 3 malam, dengan catatan orang tadi yang wudu tadi tidak dalam keadaan jinabah. Kalau dalam keadaan jinabah jelas harus dicopot. Ketika seperti itu, tiba-tiba bagaimana? Fa baina nahnu indahu idnadahu a'rabiyyun bisautin lahu jauhariyan ya Muhammad, fa ajabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada seorang yang datang, A'rabi. A'rabi itu adalah orang kampung. Dia berteriak-teriak, ya Muhammad, ya Muhammad, ya kan. Berteriak-teriak di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengarnya, faqultu lahu waihaka ughdud min sautik. Oh, celakalah engkau, pelangkan suaramu. Kamu tidak tahu ini di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innaka indan nabi sallallahu alaihi wasallam wa qatuhida. Padahal aku dilarang tentang hal ini, tidak boleh gembar atau berteriak. Faqala wallahi la aghdudu. Dan ketika bicara seperti itu, dibilang seperti itu, orang A'rabi tadi atau orang kampung tadi malah berkata, saya tidak akan memelankan suaraku. Kemudian dia berkata, qala al-a'rabiyyu al-mar'u yuhibbu al-qauma wa lamma yalhaqu bihim ya Rasul. Ketika ada seseorang cinta terhadap orang lain, akan tapi dia belum dapat melaksanakan atau meniru orang yang dicintainya, bagaimana? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Ya Allah, besok seseorang itu akan berkumpul di hari kiamat dengan orang-orang yang di dunia yang dicintainya. Ketika kita termasuk cinta para alim, para kiai, para ulama, para habaib, fa insyaallah besok di hari kiamat mudah-mudahan kita akan dikumpulkan kepada orang-orang yang solih. Ketika manusia di dunia itu suka atau berkumpul dengan orang-orang yang fasik, maka juga besok di akhirat akan dikumpulkan terhadap orang-orang yang fasik. Bahkan ada suatu keterangan mengatakan seperti ini. Pernah ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan laki-laki itu berkata atau bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, mata sa'ah?" Rasul, kapan tiba hari kiamat itu? Tiba-tiba ada seorang laki-laki berkata seperti itu. Rasul tidak seraya menjawab, akan tapi balik bertanya kepada laki-laki tadi, "Ya rajul, ma'adatta laha?" Apa yang engkau persiapkan untuk seandainya untuk menyambut datangnya hari kiamat? Bekal apa yang kau telah persiapkan? Kok engkau berani bilang ataupun berani bertanya kapan hari kiamat itu akan tiba? Sudah banyakkah bekalmu? Sudah cukupkah bekalmu untuk menghadapi hari di mana hari yang paling dahsyat, yang belum pernah kita rasakan, yang belum pernah kita dapat bayangkan hari itu? Kemudian laki-laki itu menjawab, "Ya Rasulullah, ma'a'adattu laha min kasratis shalah wa min kasratis saum wa min kasratis shadaqah." Memang benar ya Rasul, bekalku untuk menghadapi hari kiamat belum banyak. Salatku belum sempurna, puasaku belum sempurna, sedekah infakku belum sempurna. Walakin ahabbullah wa rasulah, akan tetapi modal yang aku paling andalkan besok ketika hari kiamat datang ya Rasul, modal dua ini, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Ketika laki-laki itu berkata seperti itu, Rasul dengan senyumannya bilang, "Anta ma'aman ahbabtah." Almar'u ma'aman ahabbah. Ya Allah, kamu besok akan kumpul, akan disandingkan kepada orang-orang yang engkau cintai. Alhamdulillah. Ya Allah, ini modal cinta karo kanjeng Nabi. Cinta dengan Allah. Maka ketika manusia hidup, kata Rasul, dirikanlah atau jadikanlah dirimu sebagai manusia yang ke-1 ataupun yang kedua ataupun yang ketiga, ya kan? Ataupun yang keempat, dan jangan jadi manusia yang kelima. Ketika kita termasuk golongan manusia yang kelima, fatahlik, maka kita tergolong orang-orang yang rusak. Artinya apa? Orang-orang yang tiada guna. Kata Rasul, kun aliman, jadikan diri kita sebagai orang yang ahli ilmu. Ketika ini dirasa sangat sulit, ketika ini dirasa sangat berat, masih ada kesempatan. Kalau bisa marilah berlomba-lomba jadikan diri kita sebagai orang yang alim, orang yang berilmu, orang yang mengajarkan sesuatu terhadap orang lain. Ketika ini belum kita dapatkan, maka jadikan diri kita sebagai orang yang kedua. Kun aliman au muta'alliman, ya, golongan yang kedua. Ketika kita alim saja belum bisa, maka jadikan diri kita sebagai orang yang senang belajar. Muta'alim, ngaji, senang ngaji, senang belajar atau menuntut ilmu. Ketika nomor 2 ini dirasa kita sangat sulit, maka jadikan diri kita sebagai golongan yang ketiga. Au mustami'an, jadikan kita untuk selalu mendengarkan fatwa-fatwa orang yang alim, tausiah, pengajian dan lain sebagainya. Kok ini belum ada kesempatan juga, masih sangat sulit, maka jadikan diri kita yang nomor 4. Apa itu? Au muhibban, cintai para kiai, cintai orang yang berilmu, cintai para santri, cintai para orang yang selalu menuntut ilmu, dan cintai terhadap orang-orang yang gemar mendengarkan sebuah tausiah maupun mau'idatul hasanah. Modal cinta. Dan janganlah diri kita dijadikan sebagai golongan yang nomor berapa tadi? 5. Pinter tidak, alim tidak,
ngaji malas, cinta kepada kiai aja tidak mau, mendengarkan sesuatu kalam mutiara hikmah tidak mau jadi apa? Nah, sama-sama hidup. Rasul mengatakan jadikan diri kita orang yang alim. Ketika tidak bisa, jadikan diri kita orang yang selalu menuntut ilmu. Ketika belum bisa, jadikan diri kita untuk selalu dapat mendengarkan kalam-kalam tausiah, kalam-kalam hikmah. Ketika belum bisa, jadikan diri kita orang yang cinta kepada kiai, cinta kepada orang yang mengaji, cinta terhadap orang-orang yang selalu mendengarkan kalam hikmah, dan cinta terhadap sesuatu yang bermanfaat. Jangan jadikan diri kita tidak tergolong salah satu dari golongan empat ini. Na'udzubillahi min dzalik. Kita teruskan. Fama zala yuhaddisuna hatta dzakara baban minal maghrib. Tiba-tiba ketika Rasul menerangkan panjang lebar kepada A'rabi tadi, tiba-tiba sampailah Rasul mengatakan seperti ini. Hatta dzakara baban. Rasul memberi pengertian ataupun menyebut ada satu pintu minal maghrib, dan pintu ini terletak di ufuk sebelah barat. Belum kita temukan. Masiratu ardihi au yasirur raqiba fi ardihi arba'ina aw sab'ina aman. Dan ketika pintu ini dilewati, maka seolah-olah orang yang berjalan maupun orang yang naik kendaraan itu bisa sampai itu jangka 40 atau 70 tahun lamanya. Bayangkan, ada pintu, ketika pintu itu kita lewati, kita sampai pintu itu jangka 40 tahun ataupun 70 tahun lamanya. Bisa dibayangkan besarnya kayak apa? Tidak bisa dibayangkan. Kemudian Sufyan mengatakan ahadurwa qabla Syam khalaqallahu ta'ala yama khalaqas samawati wal ard maftuhan litaubah. Ada riwayat lain mengatakan pintu itu merupakan pintu yang dibuat oleh Allah, maftuhan litaubah, sebagai pintu untuk membuka pintu taubat. La yughlaqu, dan pintu ini tidak akan pernah ditutup oleh Allah hatta tatlu asyamsu minhu, sehingga matahari terbit dari sebelah barat. Artinya apa? Artinya pintu taubat itu masih terbuka lebar, tidak akan pernah ditutup oleh Allah sampai datang hari kiamat. Ketika kita kembalikan ke individual masing-masing, tobatnya manusia pasti akan diterima oleh Allah dengan catatan nyawanya belum sampai ke dalam tenggorokan. Ketika kita melihat orang-orang yang syaratul maut, bagaimana keadaannya ya Allah? Ketika nyawa sudah sampai tenggorokan, ya kan, seolah-olah seperti kita mendengar suara orang-orang yang menggelepar, ya kan? Seperti itu kan, ya kan? Itu menandakan nyawa sudah sampai ke tenggorokan. Ketika manusia nyawanya sudah sampai ke dalam tenggorokan, maka pintu taubat sudah ditutup darinya. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya ketika kita masih gagah, ya, masih ada kesempatan, setiap dosa kecil yang kita laksanakan segeralah untuk ditaubat, baca istighfar dan lain sebagainya. Hadis Nabi banyak yang mengatakan seperti itu. Kayak ittaqillah haitsuma kunta, ya kan? Bertakwalah kepada Allah dimanapun kita atau engkau berada, ya, seperti itu. Ittaqillaha haitsuma wa atbi'is sayyi'ah alhasanata tamhuha. Dan ketika engkau melakukan sebuah kejelekan, maka segera ikutilah dengan sebuah amal kebaikan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan berbuat baiklah kepada sesama manusia dengan akhlak yang luar biasa, akhlakul karimah.
Nah, ini adalah hadis-hadis yang berhubungan dengan taubah. Kita teruskan. Hadis nomor 8. Wa an Abi Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiyallah sallallahu alaihi wasallam qala. Diceritakan dari Abi Sa'id bin Malik bahwasanya Rasulullah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala itu pernah berkata, kana fi man kana wa qablakum. Ada seorang laki-laki yang hidup sebelum kalian semua. Di hikayah ini, sebuah cerita. Rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Laki-laki yang dalam hidupnya itu pernah membunuh orang, jumlahnya ada 99. Mungkin sedikit banyak mungkin sudah pernah mendengar hikayah ini. Bayangkan, membunuh orang jumlahnya 99. Wah, satu saja itu Masya Allah, dosanya luar biasa. Kok sampai 99. Fasa'ala an a'lami alil arud. Kemudian laki-laki ini pergi kemana? A'lami alil arud, ke orang pintar. Tujuannya dia ingin mengutarakan fadulla ala rohibin. Kemudian dia ditunjukkan ke rumah seorang pendeta. Fa'atahu. Kemudian laki-laki itu pergi ke pendeta tadi. Faqala innahu qatalatis atan wa tis'ina nafsan. Fahallahu min taubatin faqala lah. Ya Allah. Seorang laki-laki itu bermasuk menceritakan keadaan hidupnya kepada si pendeta tadi. Pak pendeta, dalam hidupku saya membunuh orang itu sudah 99. Fahallahu min taubatin, apakah bagi saya masih ada harapan bertaubat? Kata si laki-laki itu. Akan tapi si pendeta tadi kaget dan menjawabnya lahu. Tidak ada ampun bagimu. Tidak ada ampun bagimu. Kamu manusia terlaknat di muka bumi ini. Seperti itu. Berani untuk membunuh orang kok sampai jumlahnya 99. Kaget dengan jawaban si pendeta tadi, tidak menerimakan faqatalahu. Kemudian dia membunuh pendetanya tadi. Genap jumlahnya berapa? 100. Ya Allah. Fakammala bihi mi'atan. Genap. Dia membunuh orang jumlahnya ada 100. Summa sa'ala an a'lami ahlil ard. Kemudian dia pergi ataupun bertanya kepada orang yang pintar. Fadulla ala rajulin alimin. Kemudian dia ditunjukkan kepada seorang laki-laki yang alim. Faqala innahu qatala bi'ata nafsin. Dan laki-laki itu berkata ataupun menceritakan kisah hidupnya. Fahallahu min taubatin, apakah bagi laki-laki itu masih ada pintu taubat buat dia? Faqala na'am. Kemudian seorang alim tadi berkata, ya, masih ada harapan. Wah, senang hatinya, bergembira. Wah, seperti itu. Kemudian disarankan, faqala na'am wa may yahulu bainahu wa baina taubah intalik ilal ardi kada wa kada. Kemudian dia ataupun orang tadi menyarankan, ketika engkau ingin bertaubat, ya kan, intalik ilal ardi kada wa kada, pergilah ke tempat ini. Fa inna biya unasan ya'budunallah, karena tempat itu penduduknya semuanya ahli ibadah kepada Allah. Fa'budillah ma'ahum, ikutlah beribadahkah bersama mereka. Wala tarji ila ardik, dan janganlah engkau kembali ke tempat asalmu. Nah, seperti itu. Ini namanya uzlah. Fa inna ardu sau, karena tempatmu itu tempat yang sangat kotor, tempat yang sangat apa bahasanya itu, mengingatkan kembali bagaimana keadaan mudahnya di
di sana, membunuh orang jumlahnya ada 100 dan lain sebagainya itu. Fantolako, kemudian dia manut, pergi. Jadi uzlah, meninggalkan desanya dengan harapan supaya dia nanti bertemu kepada orang-orang yang beribadah kepada Allah dan dia dapat beribadah di sini. Dengan niat apa? Taubat. Hatinya ingin taubat, mentaubati ketika dia selama hidupnya membunuh jumlahnya orang itu ada 100. Hatta idza nasafa at-tariqa atahul maut. Ketika dia di tengah-tengah perjalanan, di separuh perjalanan, tiba-tiba dia meninggal dunia. Di separuh perjalanan orang laki-laki itu meninggal dunia. Fakhtasam fihi malaikatur rahmah wa malaikatul adab. Ketika laki-laki itu meninggal dunia di tengah jalan, tiba-tiba ada 2 malaikat. Satu malaikat rahmah atau malaikat yang membawa kasih sayang, 2 malaikat adab, malaikat yang tugasnya menyiksa manusia. 2 malaikat datang. Faqalat malaikatur rahmah, kemudian malaikat rahmah berkata, ja'ata iban mukbilan biqalbi ilallahi ta'ala. Oh, orang laki-laki ini merupakan orang laki-laki yang ingin bertaubat kepada Allah. Mukbilan biqalbi, ya kan, diterima tobatnya dalam hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang satunya tidak menerimakan, di malaikat adab. Wa qalat malaikatul adab innahu lam ya'mal khairan qad. Tidak, orang ini selama hidupnya tidak pernah menjalankan sebuah kebaikan. Jadi antara malaikat yang satu dengan malaikat yang satu lagi saling berargumen. Yang satu ini menerima taubatnya, yang satu tidak terima. Tidak, seorang laki-laki ini merupakan laki-laki yang semasa hidupnya belum pernah melakukan sebuah kebaikan. Kemudian fa'atahum malakun fi surati adamiyyin. Tiba-tiba ada satu malaikat datang lagi dan menjelma seperti manusia. Faja'aluhu bainahum ay hakaman, dan dia menjadi penengah atau pengadil. Antara siapa? Antara malaikat rahmah sama malaikat adab. Mau dimenangkan yang mana? Yang malaikat rahmah ingin membawa laki-laki ini ke surga, yang malaikat adab ingin membawa laki-laki ini ke neraka, disiksa. Faqala suma bainal ardain fa ila ayyatihima kana adna fahuwa lahu. Gini. Sekarang ketika engkau berargumen seperti tadi, yuk diukur bareng-bareng. Nah, dekat mana jarak antara laki-laki ini menuju ke kebaikan, ataupun dekat mana laki-laki ini ke tempatnya dia semula, tempat yang dimana dia melakukan sebuah kemaksiatan. Malaikat ini bicara seperti itu. Lebih dekat mana jasadnya laki-laki ini menuju ke tempat baik ketika dia ingin bertobat, ataupun masih dekat dengan tempat asal mulanya dia ketika dia membunuh jumlahnya ada 100 orang tadi. Faqasu, kemudian diukur. Fawajaduhu adna ilal ardil lati aroda faqabatatuhu malaikatur rahmah. Dan ternyata ketika diukur, jaraknya itu lebih dekat dari tempat di mana dia ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diambillah malaikat rahmah. Ya Allah, ini merupakan sebuah hikayah yang mengandung sebuah inti ataupun pesan terhadap manusia, bahwasanya dosa kita kepada Allah sebesar apapun, ketika kita punya niatan bertobat kepada Allah, pasti pintu tobat akan selalu terbuka. Alhamdulillah. Inilah merupakan salah satu keistimewaan daripada umat Rasulullah Muhammad sallallahu
alaihi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang hadis nomor 9 ini hikayah lagi nih, terlalu banyak. Saya loncatin saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Nuhayd bidamin nun annamra'atan min Juhainah. Ada seorang perempuan dari kabilah Juhainah atat Rasulullah, datang kepada Rasulullah. Wa ya hubla minazina, dan dia mengaku mengandung anak yang dari hasil zina. Tiada perempuan ingin mengaku kesalahannya, dia bertemu pun dia pergi ke rumah Rasulullah untuk mengutarakan, ya Rasul, saya datang kepadamu dengan mengutarakan bahwa anak yang saya kandung ini merupakan anak hasil sebuah perzinahan. Seperti itu. Faqala ya Rasulullah asabtu haddan, saya mau dihad atau dihukum. Faqimtu alayya, maka laksanakanlah hukuman itu kepadaku ya Rasul. Fada'a nabiyullah waliyah, kemudian Rasul itu mengundang walinya, berarti ayahnya maupun keluarganya lah, atau ayahnya. Faqala aksin ilaiha, wahai wali, perbaikilah wanita ini. Faida wadoat, dan ketika anaknya sudah lahir, fa'tini biha fafa'ala, maka datangkanlah perempuan itu kepadaku. Fa'amara biha nabiullah fasyaddat 'alaiha thiyabuha, untuk dilaksanakan sebuah hukuman, diikatkanlah pakaiannya, summa amara biha farujimat, dan kemudian dirajam sampai meninggal dunia. Jadi ketika ada seorang perempuan yang hamil di luar nikah, hasil perzinahan, dan ketika perempuan itu menghadap pada Rasulullah ingin supaya dihukum, Rasulullah tidak langsung menghukumnya, tapi selesaikanlah dulu, ya kan, lahirkanlah dulu anak tersebut, kemudian baru dilaksanakan yang namanya rajam sampai meninggal dunia. Summa shalla 'alaiha, kemudian Rasul mensolati jenazahnya. Faqala lahu Umar, akan tapi saya di rumah berkata, ya Rasul, wa qad janat, itu wanita berzina, maka engkau mau menyolatinya wahai Rasul. Rasul itu berkata, bahwasanya Rasul berkata, laqad tabat taubatan law kusimat baina sab'ina min ahlil Madinah lawasi'atuhum. Wahai Umar, ini wanita berzina tapi sudah bertaubat. Buktinya dia merelakan nyawanya untuk dirajam. Bahkan taubatnya satu wanita ini ketika dibagi dengan 70 penduduk kota Madinah masih mencukupi taubatnya orang satu ini. Ya Allah, ya kan? Sampai Rasul berkata seperti itu. Wa hal wajadta afdala min anjadat binafsiha lillahi azza wa jalla. Dan itu merupakan hal yang sangat engkau temukan, bagaimana utamanya, sangat luar biasa. Dia merelakan dengan nyawanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan tadi bertaubat, dengan rela untuk dirajam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 2 hadis lagi, insyaallah minggu depan langsung kita membahas bab sabar. Wa ani bin Abbas wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law anna bani Adam wadiyan min dhahabin, andaikan saja manusia itu telah memiliki sebuah lembah yang terbuat dari emas, andaikan saja, ahabba ayyakuna lahu wadiyan, pasti dia ingin 2 lembah. Andaikan saja manusia itu punya mobil, pasti pengen tambah pesawat. Punya pesawat dalam halnya pengen punya kapal. Punya kapal dalam halnya pengen punya, pokoknya tidak kurang-kurangnya. Ingin ini, ingin itu, masih kurang. Walam yamla'a fahu illa turab, dan tidak ada yang dapat menghentikannya kecuali dengan yang namanya kematian.
Nek wis mati ya wis. Wa yatubullahu ala man taba, maka bertobatlah kepada Allah wahai orang-orang yang mau bertobat. Makanya jangan engkau lalai dengan gemerlapnya dunia sehingga engkau lalai dengan dosa-dosa. Yang terakhir, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhakullah subhanahu wa ta'ala ila rajulain. Allah itu tersenyum, tertawa ila rajulain terhadap kedua orang laki-laki yaqtulu ahaduhu ma'al akhar. Yang satu laki-laki itu membunuh yang lain. Yadkhulanil jannah, tapi kedua-duanya masuk surga. Ada orang teman, yang satu membunuh temannya yang lain. Kok tiba-tiba dua orang ini besok masuk ke dalam surganya Allah? Dan Allah tersenyum dengan hal tersebut. Mengapa demikian? Ini penjelasannya. Yuqatilu hadza fi sabilillah. Nah, ternyata orang yang dibunuh tadi itu sedang, ya kan? Sedang berjuang di jalan Allah. Artinya apa? Yang membunuh orang kafir dan yang dibunuh orang Islam masuk ke dalam apa? Surga. Lah, kok orang kafir tadi kok tiba-tiba juga masuk ke dalam surganya Allah? Bagaimana penjelasannya? Summa yatubullah alal qatil. Ketika dia membunuh orang tadi, tanpa selang beberapa hari mungkin dia itu merasa bersalah dan dia bertobat. Dia telah membunuh orang tadi. Ketika dia bertobat, fayuslimu fayustashhadu. Ketika dia sudah masuk Islam, bertobat, dia berperang membela agama Allah dan mati juga di sana. Paham yang saya maksud? Jadi yang pertama tadi benar-benar dia berjuang di jalan Allah, mati. Dan orang yang kedua asalnya kafir, taubat, kemudian bercerita taubat, ikut berperang memerangi orang kafir, mati. Sama-sama mati syahid. Walaupun dia pernah membunuh orang, tapi dia bertaubat dan ikut berperang, dan dia meninggal dalam keadaan syahid. Kedua orang yang masuk ke dalam surganya Allah. Ini hadis-hadis yang berhubungan dengan taubah. Alhamdulillah sudah selesai. Insyaallah untuk minggu yang akan datang kita membahas tentang sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa pertanyaan yang masuk kepada kami lewat Facebook yang disampaikan Mas Kamuluddin. Sahabat sekalian, ya, ada 3 pertanyaannya. 3 pertanyaan. 1, ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustadz, maaf saya mau bertanya. Saya bekerja di sebuah restoran yang dimana salah satu menunya ada daging babinya. Biasanya daging babi dan daging-daging yang lain dimasak di tempat yang sama atau di dalam wajan atau bejana yang sama, dan dihidangkan di peralatan yang sama juga dengan bahan makanan yang lainnya. Pertanyaan saya, apakah makanan halal yang dimasak di tempat yang digunakan untuk memasak daging babi itu menjadi haram? Yang kedua, bagaimana dengan piring, sendok, dan seluruh peralatan yang digunakan untuk menghidangkan daging babi itu? Apakah ketika digunakan untuk makanan yang halal menjadikan makanan itu juga ikut haram? Paham deskripsi masalahnya? Okay. Jadi ada wajan, ada apa itu bahasanya itu? Kendil, apa? Teflon. Ada wajan, ada bejana, ada kendil yang setelah dibuat masak babi, ya kan? Terus dibuat masak daging sapi ataupun dibuat masak daging ayam. Bagaimana hukumnya daging sapi dan daging ayam tersebut? Dimasak lewat tempat yang sama. Ini ada rumusan masalah dari saya. Di tafsil jawabannya atau diperinci,
apabila perabotan tadi belum dibersihkan pakai air biasa dan masih ada sisa-sisa daging ataupun bumbu yang dari babi tadi, maka makanan yang dimasak di bejana maupun di wajan tadi menjadi haram sababi. Bukan haram aini tapi haram sababi. Haram yang karena ada sabab. Asalnya halal menjadi haram. Tapi apabila peralatan yang dibuat masak itu sudah dibersihkan, walaupun cara pembersihannya tidak 7 kali, tidak pakai debu, maka hukum wajan peralatan masak tadi dihukumi suci, karena najisnya babi itu ini khilaf. Menurut hadis Rasulullah cukup dibasuh, tidak harus dicuci 7 kali dicampur dengan tanah atau debu, tidak. Akan tapi cukup dicuci biasa, ini sudah mensucikan. Ini diambil ibaratnya dari hadis Rasulullah dalam Sunan Abi Dawud, juga dalam kitab Al-Mahalli dan Kifayatul Ahyar. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hal yughsalu minal hinjir kakalbin amla. Apakah membasuh najisnya anjing sama babi itu sama atau tidak? Kaulani, itu ada 2 kaul. Yang dipakai adalah kaul qadim, innahu yughsalu marrotan kasairin. Jadi cukup untuk najisnya babi itu cukup dibasuh tanpa menggunakan debu dan tanpa dibasuh 7 kali. Beda dengan najisnya anjing. Tapi hukumnya sama-sama najis mughalladhah. Menurut qaul qadim seperti itu. Karena ini didasarkan atas hadis Rasulullah. Inna nujawir alal kitab, sesungguhnya kami para sahabat itu bertetangga dengan orang Nasrani, orang Yahudi. Wahum yadbahuna fi kuduri al hinjir. Dan orang-orang tadi dalam kebiasaannya itu sering masak babi lah bahasanya. Wa yashrabuna fi aniyatihim, dan sering minum lewat gelasnya al-khamra. Khamr itu khamr, arak atau minuman-minuman keras. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in wajadtum ghairaha, apabila kamu menemukan bejana yang lain maka pakailah. Wa illam tajidu ghairaha, apabila kamu tidak menemukan bejana maupun wadah yang lain, farkhuduha, maka cucilah terlebih dahulu kemudian makanlah. Ini hadis sahih. Nah, ini yang menandakan bahwasanya najisnya babi itu cukup dibasuh 1 kali, tidak seperti najisnya anjing. Diambil kesimpulan berarti peralatan yang dipakai masak babi tadi itu ketika sudah dibersihkan, maka segala bentuk makanan yang dimasak di wadah tadi hukumnya adalah halal. Tapi ketika masakan tadi ataupun bejana tadi kok belum dibersihkan, kok langsung dimasak dengan benda-benda yang lain, makanan yang lain, maka makanan yang halal berubah menjadi haram, dan haramnya kategori haram babi. Ini rumusan masalahnya. Ini yang pertama. Yang kedua, assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukumnya menyemir rambut? Nah, ini mungkin ada yang hobi. Kalau semirnya itu semir yang hitam, ini ulama sepakat hukumnya adalah haram, kecuali ada tujuan yang sahih, sebagaimana yang diutarakan oleh Rasulullah untuk berperang, untuk menakut-nakuti para musuh, seolah-olah dia terlihat pakai semir itu seolah-olah terlihat masih muda, belum terlalu tua. Ini tidak masalah. Tapi secara umum semir hitam itu hukumnya adalah haram. Dan apabila semir ini selain semir hitam, bagaimana? Ada kuning, ada merah, ada oranye dan lain sebagainya. Ini khilaf. Ketika tidak ada unsur tasyabuh atau menyerupai orang-orang yang fasik seperti pang ataupun
bahasailah. Orang-orang zaman sekarang tindian, tatonan, terus semir dan lain sebagainya. Nah, ketika seperti itu maka haram menurut Imam Ghazali. Keras Imam Ghazali. Walaupun itu tidak berupa semir hitam, merah, ada oranye, ada biru, kuning. Menurut Imam Ghazali juga hukumnya haram dengan catatan ketika dia menyemir itu ada unsur tasyabuh atau menyerupai orang-orang yang fasik atau orang-orang yang tidak baik, ya, atau orang-orang yang apalah bahasanya itulah, geng-geng lah, ya, orang-orang yang geng-gengan seperti. Maka menurut Imam Ghazali hukumnya adalah haram. Hal ini berbeda dengan diutarakan oleh Imam Izzuddin. Kalau menurut Imam Izzuddin masih menghukumi tidak masalah. Tapi alangkah baiknya kita sebagai orang yang notabene itu tidak neko-neko. Kan di masyarakat kesannya orang-orang yang semiran biru apa kemudian kesannya orang-orang yang jelek kan, maka tinggalkanlah. Ya kan, walaupun ada ulama yang mengatakan boleh. Seperti itu. Dan yang terakhir, Ustadz, haramkah saya sebagai seorang istri menolak perintah suami untuk mencuci dan memasak karena saya sedang hamil besar, repot dan agak begitu karena ini sedang hamil tua. Terima kasih. Nah, ketika ada seorang istri hamil tua disuruh masak suami, suruh mencuci suami, dia menolak ajakan suami itu. Apakah istri itu hukumnya haram menolak perintah suami? Saya rumuskan, hukumnya tidak haram karena mencuci, memasak itu sejatinya bukan kewajiban istri. Pak, mencuci, memasak, menyapu itu bukan kewajiban istri. Itu kewajiban suami. Hal ini diutarakan oleh Imam Syafi'i atau Syafi'iyah dalam sebuah kitab Al-Mawsu'ah dikatakan Daba al-jumhur asy-Syafi'iyah wal Hanabalah, ya kan, wa ba'dul Malikiyah inna ila anna khidmataz zawj la tajibu 'alaiha. Sesungguhnya membantu suami itu la tajibu 'alaiha, tidak wajib bagi sang istri. Lakinil aula, nah ini akan tapi yang lebih utama, yang lebih bagus, laha fi'lu majar al-adah. Sepengetahuan kita, yang namanya memasak itu cekatan laki-laki apa perempuan? Perempuan kalau dibanding laki-laki ketika menyapu, menyuci piring ataupun menyuci pakaian lebih bersih mana? Perempuan, ya kan? Ya, seperti itu. Nah, ini secara adah, kebiasaan. Oleh karenanya ketika dipandang secara kebiasaan, ini alangkah baiknya istri juga membantu pekerjaan tadi, walaupun tidak ada unsur kewajiban. Hal ini dipertegas dalam sebuah dalil hal yajibu 'ala rajul i'lamu zawjatihi bi anna la yajibu 'alaiha khidmata mimma jarat bi al-adah. Apakah wajib bagi suami itu menyatakan, dek, masak, nyapu, ngepel, mencuci piring, mencuci baju itu bukan kewajibanmu, dek. Apakah ada unsur wajib? Sebagai seorang suami mengatakan seperti iya. Kalau bisa suami itu mengatakan kepada istrinya bahwa masak, nyuci, ngepel dan lain sebagainya itu bukan kewajiban istri, tapi kewajiban suami. Tapi lakinil aula, yang lebih utama, berhubung itu secara kebiasaan sesuatu pekerjaan tadi itu cekatan perempuan, lebih baik ya dikerjakan perempuan. Tapi tidak ada unsur kewajiban. Bisa dipahami nggih, Bu nggih? Enak, Bu. Ada dalilnya, aman jenengan. Nah, seperti ini nggih. Jadi yang ada hukum-hukum wanita kena laknat dan lain sebagainya itu, ini biasanya wanita ini banyak dibahas dalam masalah berhubungan suami istri, itu banyak.
Tapi kalau cukup masalah mencuci, masalah memasak tidak ada. Jadi kewajiban perempuan itu melayani suami di atas, ambil saya ya, di atas ranjang, maksudnya seperti itu. Tapi untuk memasak, mencuci, ini justru kewajiban laki-laki. Sang istri hanya sepatutnya membantu. Nah ini adalah rumusan dari pertanyaan dari beberapa orang. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan insya Allah ketika ada pertanyaan nanti bisa ditampung. Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Saya dengar. Iya. Ketika ada seorang perempuan tahu keharaman semir warna hitam, tapi tetap dilaksanakan, maka hukumnya tetap haram. Lah keharamnya ini tidak ada dalam syariah hukum secara pasti hak namanya tidak ada, cuman dihukumi haram. Haram berarti apa? Sesuatu yang ketika dikerjakan mendapatkan dosa ataupun ancaman siksa, ketika ditinggalkan mendapatkan pahalanya sebatas itu saja. Tapi ada sebuah pengecualian lagi, ketika ada seorang istri menyemir rambutnya dengan tujuan menyenangkan hati suaminya, dan suami itu memberi izin. Ini yang ada mengatakan sunnah. Jadi ketika ada seorang istri itu menyemir rambutnya, tapi bukan tujuannya hal-hal yang bersifat mempercantik diri, enggak, tapi murni tujuannya menyenangkan hati suaminya, biar terlihat agak aduhai mungkin ya. Dan suami itu mengizinkan, enggak masalah. Bahkan ada yang mengatakan hukumnya adalah sunnah. Ini pengecualian yang mungkin banyak orang yang belum tahu seperti itu. Tapi memang secara jumhur ulama mengatakan secara umum bahwasanya semir yang berwarna hitam ini hukumnya adalah haram. Kecuali yang warna selain hitam, itu pun diperinci. Kalau warna selain hitam ketika kok menyerupai orang-orang yang fasik, menurut Imam Al-Ghazali hukumnya tetap dikatakan haram. Ya, alangkah baiknya kita sebagai umat manusia bagaimana? Natural. Ketika beruban, ya biarlah beruban. Ketika rambutnya kurang begitu hitam pekat, ya biarlah saja. Ini merupakan karunia dari Allah. Bisa dipahami nggih, Bu nggih? Ya, sampun nggih. Ketika kita diundang di rumahnya orang non muslim untuk acara sekitar pesta lah, makan-makan dan lain sebagainya, bagaimana sikap kita yang paling tepat untuk menyikapinya? Ini jawabannya ada beberapa perincian. Ketika kita yakin bahwasanya makanan yang dihidangkan ini ada unsur sesuatu yang diharamkan. Saya melihat kemarin itu dia beli daging babi kok. Misalnya yakin bahwasanya makanan yang dihidangkan itu bercampur dengan sesuatu yang diharamkan, maka kita haram memakannya ketika kita yakin.
Tapi ketika kita tidak yakin, artinya apa? Makanan yang disuguhkan ini merupakan makanan Jawa ataupun makanan Indonesia asli yang halal. Ada apa namanya, opor, ada rendang, ada apakah boleh untuk memakannya? Boleh. Boleh, tidak masalah. Ketika kita ragu bagaimana? Seperti tadi, ketika kita disuguhkan makanan, kok kita ragu ini wadahnya gimana ya? Kata Rasul, ketika engkau punya wadah yang tidak dari orang non muslim tadi, maka tempatkanlah di situ. Ketika tidak menemukan, sebelum kita makan, cucilah wadah tadi, kemudian letakkanlah makanan. Boleh untuk memakannya. Dengan catatan bagaimana? Benar-benar kita melihat dengan mata kepala sendiri bahwa makanan yang kita makan itu makanan yang halal. Nasi, ada opor ayam, ada telur dadar, tidak masalah hukumnya. Jadi boleh-boleh saja. Ya, itu. Karena asal-asalnya yang kita makan itu adalah halal walaupun dari non muslim. Boleh-boleh saja. Ya tadi, ketika kita memang ini mungkin wadah sudah di ada tempat apa namanya itu, ada pernah dibuat masak daging babi gimana ya. Ketika kita yakin lah istilahnya, kita yakin bahwasanya wadah ini sudah dicuci, tidak masalah, tidak masalah. Ini mau makan dan tidak itu urusan pribadi. Yang penting secara syariat boleh memakannya dengan catatan secara yakin kita tidak meyakini bahwa makanan ini merupakan makanan yang tercampur dengan barang najis. Seperti itu ya. Tidak masalah hukumnya. Tidak masalah mawon ya. Sampun. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Islam. Yang saya utarakan tadi, dia ada seorang kafir membunuh orang Islam dalam keadaan berperang. Orang Islam mati, jelas masuk surga. Kemudian orang kafirnya tadi pada suatu ketika dia bertaubat, menyesali apa yang dia perbuatnya, fayuslimu dan masuk Islam. Ketika sudah bertaubat, masuk Islam, kemudian dia melaksanakan perang, membela agama Allah, mati juga. Dia kategorinya adalah syahid. Lah, ketika di surga tiba-tiba orang ini muncul keduanya. Berarti yang satu Islam asli, yang satu Islam karena bertobat dan lain sebagainya, sehingga kedua orang ini mati dalam keadaan syahid, yang menjadikan sababiahnya kedua orang ini masuk ke dalam surganya Allah. Sedangkan syirik itu memang tidak akan terampuni oleh Allah sebelum dia itu benar-benar bertaubat. Itu namanya dosa syirik. Bahkan seorang Islam pun sejak kecil Islam kok mati dalam keadaan syirik, maka seluruh amal perbuatannya tidak diterima. Karena amalan syirik jelas amalan-amalan yang menyekutukan Allah. Ini hubungannya dengan yang namanya akidah. Nah, syirik ini terbagi ada beberapa hal. Ada syirik bil akidah, ada syirik yang namanya bil qauliyah, ada syirik yang namanya bil fi'liyah. Nah, kalau syirik akidah jelas, akidahnya tidak mau menyembah Allah, nyembah batu, nyembah berhala, ya kan?
nyembah pepohonan, nyembah jin, nyembah setan, ini namanya akidah. Nah, ada yang syirik itu dilakukan dengan secara perbuatan, seperti itu. Contohnya mudah, pesugihan, ya kan? Nah, di pesugihan apalagi itu, mengkeramatkan sesuatu, seperti menyembah pohon, menyembah batu, seolah-olah pohon ini dapat memberi rezeki, seolah-olah nanti kalau batu ini tidak disembah maka nanti akan muncul yang namanya bencana besar. Ini syirik bil fi'liyah, dengan sebuah perbuatan. Nah, ada yang syirik itu dengan sebuah ucapan. Nah, ini yang masih hukumnya dalam artian itu tidak sampai ke dalam akidah. Sebagai contoh kecil, misal ada orang kena musibah, misalnya ada orang kena musibah, tiba-tiba kita menolongnya sehingga orang itu selamat. Terus kita bilang, seandainya aku tidak menolongnya, dia pasti akan mati. Ini kata-kata yang mengandung sebuah syirik, seolah-olah dia mentiadakan siapa? Allah. Seolah-olah dia yang menyelamatkan. Ini tidak boleh loh. Ini diterangkan dalam Islam mutawaffiq seperti itu. Ataupun menganggap sesuatu itu bisa bermanfaat mutlak dengan hal tersebut. Contoh, kita makan. Kita makan, yang namanya orang makan, setelah makan gimana? Kenyang tidak? Nah, kok kita alhamdulillah misalnya nih, nasi yang saya makan bisa mengenyangkan saya. Ini tidak boleh. Ini juga kata-kata yang mengandung syirik. Padahal yang mengenyangkan siapa? Allah. Tapi lewat nasi. Ini sesuatu hal yang perlu kita pelajari bersama. Tapi yang paling urgen tadi, syirik yang berupa akidah sama syirik yang berupa fi'liyah, perbuatan. Ini seandainya tidak taubat kok meninggal dunia, maka tidak ada harapan dia masuk ke dalam surganya Allah. Selama-lamanya akan masuk ke dalam neraka. Karena apa? Masih dalam keadaan syirik. Nah, ini bisa dipahami. Sudah ya? Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.